Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari sesi yang sebelumnya adalah tentang cara membaca surat Al-Fatihah, dan pada saat ini kita akan melanjutkan pada surat Al-Baqarah, insyaallah pada ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baik, pada ayat pertama ini kita membaca huruf alif, lam, dan mim ini dengan cara yang huruf pertama dibaca alif, huruf kedua dibaca lam, huruf ketiga dibaca mim. Bedanya huruf pertama dibaca alif, kemudian lam mim. Jadi huruf lamnya dibaca panjang, juga sama dengan huruf mim. Sekali lagi, alif lam mim. Jadi setelah panjang kemudian ada dengung. Setelah panjang dari lam ini ada dengung untuk masuk ke mim. Alif lam mim. Kita lanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Pada ayat ini kita membaca sampai la raiba fiih. Di sini ada tanda titik 3. Di sini juga titik 3. Dua titik 3 ini menandakan bahwa kita diperbolehkan atau diberi pilihan untuk berhenti di salah satu tanda dari dua titik 3 ini. Contoh yang pertama, sebagaimana barusan setelah kita baca, Dzalikal kitabu la raiba fiih. Jadi kita berhentinya di fi. Cara baca yang kedua, kita berhenti di raib. Contoh, Dzalikal kitabu la raib. Nah, kemudian kita lanjutkan, fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau kita berhenti di fi, Dzalikal kitabu la raiba fiih, langsung melanjutkan pada hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kita berhenti di as-shalah ketika kita memang tidak mampu untuk melanjutkan. Dan cara berhentinya as-shalah, huruf ta marbutoh, ini namanya ta marbutoh. Kalau kita berhenti di sini maka kita membaca dengan huruf ha. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi di sini jangan dibaca as-sholawat. Nah, walaupun tulisannya di sini ada huruf waw, ini masuknya kepada ilmu penulisan ayat Al-Quran. Tapi cara membacanya tetap as-sholah, begitu. Kemudian kita melanjutkan dari wa yuqimuna. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun.
di sini ada mim, ada tanda tasydid di atasnya mim, maka harus dibaca gunnah. Wa mimma razaqnahum. Di sini ada huruf qaf yang bertanda sukun, maka dibacanya itu adalah mentalkan atau dipantulkan. Jadi kita tidak hanya membaca rozakna, tapi dibaca dipantulkan rozaqna. Razaqnahum yunfikun. Di sini huruf mim bertanda sukun, kemudian ada huruf ya, maka ini dibacanya jelas, jangan dibaca dengung. Kalau dibaca dengung, wa mimma razaqnahum nah ini dibaca dengung atau dibaca samar, nggak boleh. Maka untuk ayat untuk selanjutnya ini yunfikun, baru di sini ada unsur dengung. Nah, sekali lagi di sini ada unsur dengung tapi tidak murni dengung, karena ini bukan huruf yang membuat kita harus dengung 100%. Jadi ada nun yang tidak ada sukun, tidak ada harokatnya, tidak ada sukunnya ini. Kalau dalam Quran Utsmani itu atau Quran Madinah itu ketika bertemu dengan huruf yang membuat samar, maka ini dibacanya samar tanpa harus dituliskan sukunnya. Yunfikun. Kalau mim di sini memang harus dibaca mimnya ini. Razaqnahum, betul-betul mim. Kalau di sini nunnya tidak dikasih sukun, menandakan bahwa nunnya ini nanti tidak terbaca langsung ke fa. Nah, yunfi. Jadi tidak dibaca jelas yun. Nah, kalau dibaca jelas yun, nah, itu dibaca jelas yunfi. Maka ini dibaca yunfikun. Kita lanjutkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Pada ayat ini yang perlu diperhatikan adalah di sini ada huruf mim harokatnya fathah. Kemudian di depannya ada huruf alif. Kemudian di depannya ada huruf alif dan bertemu dengan huruf hamzah. Bima ini dibaca panjang karena ada huruf alif. Kemudian di sini ada tanda harokat bendera. Ini menandakan bahwa panjangnya itu melebihi dari panjang 2 ketukan. Seperti ini, yu'minuna. Kalau ini panjangnya lebih panjang karena ada harokat benderanya. Bima unzil. Jadi jangan dibaca yu'minuna bima nah, ini harus dibaca panjangnya melebihi dari panjang yang tidak ada harokat benderanya. Bima unzila ilaika. Ya, di sini juga sama kedudukannya. Di sini ada nun sukun, tapi sukunnya tidak tertulis. Kalau di Quran Madinah bertemu dengan huruf fa. Ini juga ada nun sukun bertemu dengan huruf zai, sama-sama dibaca samar. Jadi jangan dibaca jelas. Kalau dibaca jelas unzila. Nah, ini harus dibaca samar. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini juga sama, nun sukun bertemu dengan huruf qaf, ini juga samar minko. Jadi jangan langsung dibaca minko atau dibaca jelas minko. Jadi dibacanya min qablik. Di sini ada huruf ba.
huruf ba yang sukun, maka ini sama seperti tadi yang rozaqna. Rozaqna min qob. Nah, di sini huruf ba bertanda sukun dibacanya dipentalkan atau dipantulkan. Qoblik. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Di sini ada huruf mim bertemu dengan huruf ya, maka ini dibacanya jelas. Wa bil akhirati hum yuqinun, sebagaimana yang di atas tadi, razaqnahum yunfikun wa bil akhirati hum yuqinun. Kita lanjutkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Perhatikan di sini ada harokat bendera juga ini. Ini harokat bendera, ini harokat bendera, ini harokat bendera. Bedanya apa? Bedanya adalah pada harokat bendera yang ini, ya, kita bisa membacanya dengan terputus. Misalkan walladzina yu'minuna bima. Mungkin kita tidak kuat nafas, berhenti di kata bima. Nah, karena berhenti di kata bima, karena ini ada bima, ada unzila. Kalau kita berhenti di kata bima, maka menjadi dua harokat. Nah, diulangi lagi. Walladzina yu'minuna bima. Jadi menjadi dua harokat. Namun ketika disambung akan menjadi 5 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan seterusnya. Namun untuk yang ini kita tidak boleh memutus atau memotong. Ini adalah satu kesatuan yang kita tidak bisa memperlakukan sebagaimana ini. Kalau ini bisa dibaca terputus, bima menjadi 2 harokat, kalau disambung menjadi 6 harokat atau 5 harokat. Kalau ini wajib satu kesatuan, jadi kita tidak bisa membaca ula, nggak boleh, karena ini satu kesatuan kata. Jadi harokat benderanya kalau ini ada di 2 kata, pertama bima, kedua unzila. Ini wama unzila, ini 2 kata. Kalau ini satu kata ada di tengah-tengah kata, maka tidak boleh kita memutus di tengah-tengah katanya menjadi ula misalkan, nggak boleh. Jadi tetap dibaca ulaika ala hudam mir rabbihim. Perhatikan di sini ala hudam mir rabbihim. Di sini kalau kita berhenti ala huda kalau berhenti di sini. Tapi kalau disambungkan menjadi ala hudam mir rabbihim, ada harokatain, ya harokatain, ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka di Quran Madinah di mimnya ini dikasih tanda tasydid. Ini artinya langsung dimasukkan. Hudammi. Jadi jangan dibaca jelas. Kalau dibaca jelas hudan mi itu dibaca jelas, atau dibaca samar hudami itu dibaca samar. Nah, ini harus dibaca dengung, 100% dengung. Hudami rabbihim. Nah, ini juga sama. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf ro, ini dimasukkan ke ro. Mir rabbihim. Ini sama-sama dimasukkan ini. Ini tanwin hudami dimasukkan ke mim. Kalau ini mir rabbihim, ya nun mati bertemu dengan huruf ro dimasukkan ke ro. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Bedanya kalau yang ini dimasukkan dengan dengung, kalau yang ini tidak pakai dengung. Hudami itu dengung,
mir rabbihim, nggak pakai dengung. Jadi jangan sampai mir rabbihim, tidak, ini tidak menggunakan dengung. Kita lanjutkan, mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Sama dengan kedudukannya seperti ini, mim sukun bertemu dengan huruf ya, ini dibacanya jelas. Jadi mir rabbihim wa ulaika dan seterusnya. Mir rabbihim, jangan sampai dibaca dengung. Mir rabbihim. Nah, seperti itu. Jadi lancar tidak lancarnya kita dalam membaca Quran adalah kalau dengung kita dengungkan, jelas kita jelaskan, samar kita samarkan, panjang pendek juga kita panjang pendekkan, maka inilah yang disebut sebagai lancar. Jadi mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini ada harokat bendera, kedudukannya sama dengan yang ini, tidak boleh dibaca wa ula, harus satu kesatuan. Wa ulaik, misalkan kita tidak kuat, ya berhentinya di kaf ini, wa ulaik, seperti itu. Wa ulaika humul muflihun. Agar lebih mantap, mari kita simak praktek bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada video berikutnya ayat ke-6 surat Al-Baqarah sampai ayat yang ditentukan pada video berikutnya. Semoga kita dijadikan ahli Quran yang mencintai Al-Quran dan mempelajari Al-Quran untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.